Shalom, selamat pagi Ibu-Ibu terkasih yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu yang akan mendengarkan dari YouTube. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan bersekutu di dalam cinta kasih Tuhan. Untuk itu kita pujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita bahwa saat pagi hari kembali kita datang kepada Tuhan untuk menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah jiwa rohku.
monggo majelis terkasih kami, Bu Suwarni, untuk memimpin kita dalam doa dan renungan. Ya, mari saudara-saudara persekutuan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Dan terlebih Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara persekutuan kami, bersatu hati, rindu akan firman Tuhan, rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berkumpul melalui media Zoom ini ya Bapa. Kami mohon berkat-Mu Tuhan pagi hari ini, jika kami akan mengadakan kegiatan persekutuan doa pagi hari ini. Dan sebagai dasar dari persekutuan kami pagi hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau berfirman karena kami telah siap untuk mendengarkan, dan Tuhan menolong hamba-Mu ini yang bukan siapa-siapa ya Tuhan, untuk diberi kemampuan untuk menyampaikan sabda firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Bapa, ampunilah kiranya segala dosa kesalahan yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 25 dan 24. Ini pernah dipakai dalam khotbah minggu lalu yang sudah kita lewati. Kita baca bersama Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 yang demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan tanda bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Saudara persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penting bagi kita untuk mengetahui saat ini, apakah kita hidup dalam kehendak Allah atau tidak. Kita semua perlu tahu, apakah kita masih sejalan dengan rencana Tuhan dan hidup dalam batas-batas firman-Nya. Mengapa ini penting? Karena ketika kita keluar dari kehendak Tuhan, itu berbahaya bagi jiwa kita. Dan itu juga akan membuat kita gagal dalam mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua perlu secara hati-hati dan teliti memeriksa diri kita sendiri. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 139 yang kita sudah baca. Bagaimana pemazmur dengan percaya diri meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya, untuk memeriksa hatinya. Karena pemazmur sudah merasa mungkin hidup di dalam Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Apakah kita berada dalam rencana Tuhan? Apakah kita sudah hidup dalam kehendak Tuhan? Apa tanda-tandanya? Ada beberapa tanda yang ingin saya sampaikan. Kita bisa saja hidup dalam kehendak Tuhan oleh karena kehidupan kita diberkati oleh Tuhan dengan kemakmuran. Dengan kemakmuran, mungkin kita makmur secara ekonomi. Tetapi itu bukan berarti satu-satunya tanda bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Tetapi jika saat ini kita dalam penderitaan, itu juga bukan berarti kita hidup di luar kehendak Tuhan. Baik keadaan makmur secara ekonomi maupun keadaan penderitaan, tidak berarti bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan,
atau hidup di luar kehendak Tuhan. Hal tersebut perlu diuji dengan firman Tuhan. Saya coba menyampaikan tanda bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, kita dikatakan hidup di dalam Tuhan ketika kita mentaati firman Tuhan. Jika kita mentaati firman Tuhan dengan sungguh, maka kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Yaitu asalkan kita mengikuti seluruh perintah firman-Nya. Bukan hanya sebagian firman-Nya saja. Kita tidak bisa memilih untuk taat kepada beberapa perintahnya saja dan tidak taat terhadap salah satu perintah yang lain. Atau beberapa perintah saja kita lakukan. Berarti kita juga tidak memenuhi keseluruhan dari firman Tuhan. Kita coba baca dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 yang demikian. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yang kedua, tanda yang kedua, kita hidup di dalam Tuhan harus menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Kita harus menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang taat kepada Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Nya dapat menghasilkan buah. Kita dapat menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 yang demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah buah-buah roh. Tanda bahwa kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, kita menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jika kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita, berarti itu salah satu tanda kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kita hidup dalam kehendak Allah. Kemudian yang berikutnya, kita dilindungi dan dipelihara oleh kita, oleh Tuhan. Kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan melindungi dan memelihara setiap orang yang percaya kepadanya dan berjalan dalam kehendak-Nya. Hal ini bukan berarti bahwa hidup kita akan terhindar dari segala masalah. Kita bisa saja menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita. Tetapi dalam setiap masalah, ketahuilah bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita, melindungi, dan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan ada dan selalu ada dan akan menyatakan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Itulah yang menjadi tanda bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menyelidiki hati kita, apakah kita sudah hidup sungguh di dalam Tuhan dan hidup di dalam rencana Tuhan. Kita angkat pujian, Mbak Aban.
Selidiki aku ya Bu Suami ya. selidiki aku. Kita puji. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur karena kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Bapa di dalam surga, berikanlah kami anak-anak-Mu kerendahan hati untuk kami selalu menyelidiki hati kami, apakah kami sudah hidup di dalam kehendak Tuhan, apakah kami sudah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Tuhan, apakah di dalam hidup kami juga telah menghasilkan buah-buah roh, buah kasih, kesabaran, ketekunan, murah hati, dan lain-lain ya Bapa. Dan Tuhan, apakah di dalam hidup kami juga kami selalu meyakini bahwa Tuhan melindungi kami, memelihara kami. Sehingga ketika kami menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Sehingga kami tidak menjadi jatuh ke dalam dosa ketika kami menghadapi berbagai pencobaan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, mampukan kami untuk terus memelihara kehidupan kami setiap hari, hati pikiran kami untuk selalu selaras sejalan dengan kehendak Tuhan, supaya kami bisa hidup di dalam Tuhan senantiasa. Demikian ya Tuhan, firman-Mu kiranya boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami di dalam kami menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan yang kami lakukan,
di dalam menyampaikan sabda firman-Mu mungkin ada kekurangan-kekurangan ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang memperlengkapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.